Man utawi sapa wonge iku kala maca sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan ing dalem ambal sepisan ghafara mongko nyepura sapa Allah lahu maring man kala sing maca dzunubahu ing pira-pira dosane man kala wa ing kanat lan senajan ana apa dzunubuhu atau pira-pira dosane man kala iku misla zabadil bahri padane umbluke segara tanbihul qaul halaman 10. Barang siapa yang mau membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu seperti busanya lautan atau umpluknya lautan. Artinya walaupun dosa-dosanya banyak, Allah mengampuni, tetap mau mengampuni kalau memang manusianya itu mau minta ampun dan kembali kepadanya. Sebesar atau sebanyak dunia seisinya ini, Allah tetap mengampuni. Maka jangan putus asa dengan maghfirah serta rahmatnya Allah. Maghfirah serta rahmatnya Allah adalah luas. Jangan galau, jangan susah, jangan resah. Walaupun kita ini mempunyai dosa, mari kembalilah kepadanya, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, semata-mata mencari ridhonya. Allah akan mengampuni segalanya. Sekarang tinggal manusianya atau hambanya itu mau apa tidak. Pintu rahmat, pintu pengampunan Allah selalu terbuka lebar untuk siapa saja. Jangan galau, jangan susah, jangan gusar. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat sandaran, dibuat pegangan, karena yang bisa menolong, yang bisa dimintai pertolongan tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta tolong kepada yang ada di dunia ini. Ini dunia seisinya ini adalah yang menciptakan Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui, Maha bijaksana dalam segala hal. Sekali lagi, janganlah gusar, jangan susah, jangan bimbang di mana saja. Allah selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Allah mengetahui isi hati kita, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan. Akan diketahui Allah semata, atau memantau kita, tidak memantau ganteng cantiknya misalkan, tidak memantau harta kekayaan yang dititipkan, tidak. Allah adalah memantau, melihat kita. Yang sangat diperhatikan yang tidak lain adalah hati kita dan amal-amal kebaikan kita. Maka kita jangan sok yang merasa suci, merasa sombong, apa itu hebat sendiri, tidak ada yang lain. Tidak usah adigang, adigung, adiguno. Biasalah kita menjadi manusia, hamba Allah yang biasa-biasa saja. Jangan selalu menyalahkan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau memang ada yang salah, ingatkanlah. Kalau memang sudah diingatkan tidak mau, maka bertawakallah kepada Allah.
karena Allah adalah yang memberikan petunjuk. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Kita mengarahkan atau mengingatkan yang lain seakan-akan memberikan petunjuk, tidak, hanya perantara kita. Kalau diingatkan enggak mau, tawakallah kepada Allah dan kita berjuang, jangan putus asa. Walaupun ada hamba yang kita sayangi berbuat yang kurang pas, yang kurang baik, kita akan kasihan pada mereka atau dia, tunjukkan yang baik enggak mau. Gimana ya? Tawakallah kepada Allah. Karena Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah adalah menghendaki apa yang memberikan petunjuk apa yang dikehendaki. Jadi kita jangan putus asa. Walaupun demikian kita tetap gigih berjuang dakwah berbagai cara, berbagai taktik atau metode. Kalau sekarang ini ada beberapa metode banyak sekali, misalkan media sosial, gunakanlah yang sebaik-baiknya, karena ini merupakan dakwah. Menyampaikan kebaikan itu merupakan sedekah, berbuat baik itu juga merupakan sedekah, berpapasan sesama saudara dengan wajah yang berseri-seri itu juga merupakan sedekah. Jadi mencari pahala itu banyak sekali jalannya. Membaca kalimat yang baik-baik sedekah, zikir termasuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pahalanya banyak sekali, besar sekali daripada dunia seisinya. Kalau memang kita mau, tapi ini masih barang gaib, pahalanya besok dilihatkan di hari-hari akhir atau pembalasan. Kalau kita iman dengan sungguh, zahir batin kuat, maka akan mendapatkan pahala atau balasan yang sangat banyak. Tapi tidak semua orang demikian. Ada yang tidak mau karena ragu. Ibadah itu tidak hanya yang mendatangkan pahala, itu bukan sholat atau ibadah sholat puasa saja, tidak. Melihat saja itu bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Di salah satu hadis yang lain juga ada, melihat Ka'bah juga merupakan ibadah, melihat Al-Quran juga merupakan ibadah, melihat air Zam-Zam juga merupakan ibadah, melihat orang tua juga merupakan ibadah, melihat orang yang alim itu semuanya merupakan ibadah. Maka jangan susah, jangan khawatir kalau memang tahu atau mengerti ilmunya, akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri kita daripada mereka-mereka yang tidak mengerti. Tapi sampaikanlah mereka yang belum mengerti, biar mengerti. Kita menyampaikan pengetahuan atau ilmu pada mereka-mereka, itu juga merupakan amal jariyah, mendapatkan pahala. Kalau mereka melakukan itu, maka mendapatkan kiriman atau termasuk kita, itu merupakan investasi kita dengan berupa ilmu. Sedekah jariyah itu tidak hanya harta benda atau materi saja yang bisa dilihat manusia, termasuk lewat ilmu itu juga bisa sedekah namanya. Sharing dengan orang lain, dimintai pendapat dan sebagainya, itu juga sedekah lewat pengetahuan, dengan syarat semata-mata mencari ridha Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh riak, tidak boleh menjadi orang yang hebat dalam perasaannya. Jangan begitu. Jangan terus adikang adikung adikuno, lain lagi. Kalau begitu masalahnya lain lagi. Ingat saudaraku, perlu digarisbawahi, Allah itu melihat
hati kita, mengamati terus-menerus perbuatan kita. Apakah yang lain dilihat? Dilihat, tapi yang sangat khususon misalkan itu adalah melihat perbuatan kita dan hati kita. Maka di akhir-akhir ini kadang-kadang merasa yang terbaik kelihatan secara umum, tapi hatinya busuk, nggak ada gunanya. Senengane ngrasani wong misalkan amali apik ilang, iku penyakit rohani hilang. Karena termasuk ghibah, hasud adalah penyakit yang bisa menghilangkan kebaikan atau pahala. Kelihatannya banyak tapi dimakan hama, ibarat tanamannya, dimakan wereng, dimakan hama yang berbagai macam bentuk. Orang tani juga demikian. Orang tani apakah setelah ditanam dibiarkan? Harus merawat. Kita itu juga merawat ibadah-ibadah kita. Bagaimana ini? Biar apa? Biar panen besok, biar bisa menikmati, tidak hanya impian saja. Nah, kalau tidak dirawat, impian saja, kelihatannya amalnya banyak, sosialnya tinggi, banyak sekali dan sebagainya, tapi pamer riya, disudoh-sudohno uwong, dan sebagainya lah. Pokoknya bentuk penyakit rohani karena banyak sekali. Itu penyakit yang membahayakan. Penyakit rohani lebih bahaya daripada penyakit jasmani atau penyakit badan. Penyakit rohani itu bisa memasukkan ke dalam neraka orang yang bersangkutan. Karena apa? Amal baiknya hilang semua, tinggal jeleknya. Lain lagi kalau penyakit jasmani atau badan, sudah ya mati ya sudah. Istilahnya dibuang di mana, di makbar atau kuburan. Tapi kalau rohani atau rohnya, orang mati adalah proses, akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. Kalau amalnya baik akan dibalas baik, kalau jelek akan dibalas baik jelek. Walaupun sekecil apapun, tidak ada yang kelewatan, semuanya akan terjaring, semuanya akan dipertanggungjawabkan perbuatan waktu hidup di dunia. Semoga kita ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoinya. Amin ya robbal alamin.